Manhwa dibuka dengan adegan penuh ketegangan di dalam dapur yang sibuk. Seorang koki tua berdiri di konter. Ia memarahi seorang koki muda, menuntut penjelasan bagaimana seseorang bisa mengubah bahan-bahan segar seperti itu menjadi sampah. Nada bicaranya penuh sarkasme saat ia berseru, "Apa rahasia membuat sampah seperti ini?" Ia menatap tajam bertanya, apakah anak itu sudah gila, berteriak bahwa ia harus mengajarinya cara membuat makanan seburuk ini. Koki itu jelas sangat marah, kesabarannya habis. Saat ia menambahkan bahwa koki magang malang itu bahkan belum menguasai dasar-dasarnya. Seluruh konfrontasi itu terjadi di televisi, disiarkan langsung untuk dilihat dunia. Di tempat lain, pembawa acara itu menonton rekaman itu dengan air mata yang hampir menetes. Ia terisak dramatis mengatakan ia telah mengumpulkan semua komentar brutal yang dilontarkan oleh kepala koki kepadanya. Ia bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa berbicara begitu kasar dan mengakui bahwa kata-kata itu telah melukainya dalam hampir seolah-olah ia telah diiris terbuka oleh ketajamannya. Namun koki itu yang juga menonton klip itu berkata dengan tenang bahwa meskipun kata-kata berasal dari hati mereka, tetap bisa menyakitkan. Nada bicaranya tidak terganggu. Pembawa acara itu berusaha menahan diri memanggilnya Jamie dan mengatakan bahwa Jamie Henderson mungkin adalah musuh yang tangguh. Ini pertama kalinya ia melihat seseorang tetap setenang dan setenang itu di depan penonton langsung yang dipenuhi tamu selebriti. Ia menyeringai ke kamera menggoda bahwa pertanyaan sebenarnya sekarang adalah berapa lama Jamie bisa tetap setenang itu. Narasi beralih fokus mengungkapkan bahwa bintang Michelin adalah kebanggaan tertinggi bagi setiap koki. Itu adalah pengakuan tertinggi di dunia kuliner. Dan Jamie Henderson memiliki 21 di antaranya. Bukan hanya itu, di luar kejayaan Michelin-nya, kualifikasinya terbaca seperti riwayat hidup seorang legenda. Namanya terpampang bangga di samping MOF Ordo Kerajaan Inggris dan bahkan Legion of Honor, penghargaan yang hanya diperuntukkan bagi para pengrajin paling elit di Prancis. Selain itu, buku masakannya telah menjadi buku terlaris internasional. Pembawa acara tak bisa menahan diri untuk bercanda. Mungkin mereka harus menyebut Jamie sebagai koki yang sangat populer dan menyudahinya di situ saja. Namun Jamie tahu persis apa yang sedang terjadi. Pembawa acara mencoba memprovokasinya dengan setiap kata tersirat, mendorongnya untuk kehilangan ketenangan. Namun dia tidak gentar. Sebaliknya dia berterima kasih dengan anggun atas perkenalan yang memuji itu. Baginya dipanggil koki saja sudah merupakan kehormatan terbesar yang bisa dibayangkan. Pembawa acara berusaha menguasai kembali suasana, mengakui di depan kamera bahwa ia tidak yakin apakah ia benar-benar bisa mengalahkan Jamie hari ini. Dengan tawa gugup, ia bertanya apakah mereka harus secara resmi memulai pembicaraan mereka. Jamie terkekeh pelan menjawab santai, tentu, dengan aura tenang yang sama yang membuat pembawa acara gila. Pembawa acara kemudian melontarkan pertanyaan pertamanya untuk para penonton. Menanyakan apakah Jamie bisa menjelaskan cerita di balik bintang Michelin, sesuatu yang telah disebutkan berulang kali, namun mungkin masih menjadi misteri bagi sebagian orang. Jamie mulai menjelaskan dengan pose khasnya. Restoran bintang 1 Michelin katanya menawarkan masakan luar biasa. Dalam kategorinya sebuah keunggulan yang menonjol di kelasnya. Restoran bintang 2 Michelin meningkatkan segalanya, menawarkan masakan luar biasa yang layak untuk memutar jalan. Ini adalah tempat yang begitu bagus, sehingga layak mengubah rencana perjalanan Anda. Namun restoran bintang 3 Michelin itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Disinilah makanan melampaui menjadi pengalaman murni, begitu luar biasa, sehingga layak melakukan perjalanan khusus hanya untuk mencicipinya. Kamera berlama-lama, pada senyum tenang, Jamie penonton terpaku pada setiap kata. Suasana acara berdesir dengan ketegangan kekaguman dan aura tenang yang hanya diperuntukkan bagi mereka
yang benar-benar menguasai keahlian mereka. Pembawa acara memberi isyarat dengan bersemangat ke arah kamera, nadanya berubah dengan tantangan yang menyenangkan. Dia menunjukkan bahwa daripada mendengar tentang bintang Michelin, secara abstrak pemirsa mungkin lebih suka penjelasan yang terasa sedikit, lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Kata-katanya membuat Jamie terdiam sejenak, tenggelam dalam pikiran. Setelah keheningan singkat, dia menegakkan badan dan berkata dengan keyakinan tenang bahwa tentu saja dia akan mencoba menjelaskannya dengan cara yang lebih lugas. Dia memulai bahkan hanya dengan 1 bintang. Michelin, sebuah restoran dapat menarik cukup banyak pelanggan antusias untuk mempertahankan bisnisnya dengan nyaman tanpa kekhawatiran finansial. Gengsi dari 1 bintang itu sudah cukup untuk membuat mereka berkembang. Namun dengan 2 bintang segalanya berubah drastis. Pendapatan restoran bisa melonjak hingga beberapa kali lipat dari penghasilan aslinya. Semakin tinggi pengakuan, semakin banyak dunia memperhatikan. Kemudian dia menambahkan dengan kekaguman yang tenang bahwa dari semua restoran yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia, ada hanya sekitar 100 yang memegang 3 bintang Michelin yang langka dan didambakan. Dia sedikit menoleh ke pembawa acara dan penonton bertanya dengan kilatan di matanya. Tidakkah menurut mereka menjadi salah satu dari 100 itu benar-benar luar biasa? Kerumunan meledak, kegembiraan mereka terasa elektrik. Pembawa acara tak bisa menahan diri kembali menyela, menunjukkan bahwa Jamie sendiri memegang total 21 bintang Michelin atas namanya. Dia mendesak Jamie dengan pertanyaan lain. Apakah ada rahasia di balik kesuksesannya? Karena sejujurnya, banyak koki muda menghabiskan seluruh masa muda mereka mengejar hanya 1 bintang Michelin dan tidak pernah mencapainya. Sejujurnya, tambahnya sedikit mencondongkan badan ke depan. Rasanya Jamie mendapatkan bintang lebih mudah daripada yang lain karena kekuatan finansial dan koneksi kuatnya. Jamie tidak gentar, tanggapannya tenang, terpilih, dan hampir bermartabat dengan mudah. Banyak orang mungkin berpikir begitu, akunya. Namun saya menjelaskan bahwa keadilan dan anonimitas sistem Michelin telah dijaga ketat selama lebih dari 110 tahun. Ini adalah warisan yang dibangun di atas integritas. Jika kedua nilai itu, keadilan dan anonimitas, tidak dijunjung tinggi dengan begitu teguh, maka sejarah panjang dan tak terputus Michelin Guide tidak akan pernah bisa bertahan seperti sekarang. Pembawa acara menyeringai cepat melontarkan pertanyaan lain. Jadi, tanyanya, apakah Jamie benar-benar mengatakan bahwa bahkan dengan semua ketenaran dan otoritasnya sebagai koki terbaik dunia, dia tetap tidak bisa memengaruhi perolehan bintang Michelin? Jamie mengangguk tanpa ragu. Ya, katanya, hanya rasa makanannya itu sendiri adalah faktor terbesar dalam mendapatkan bintang itu. Tidak ada kekayaan status atau ketenaran yang bisa menggantikan kebenaran yang ditemukan dalam rasa. Tapi kemudian, pada saat yang tepat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, kilatan cahaya terang melintas di layar. Sebuah pesan digital berkedip di depan mata Jamie, reinkarnasi dalam 4 menit. Waktu seolah berhenti baginya. Pembawa acara sama sekali tidak menyadari kejadian aneh itu, melanjutkan dengan senyum cerah, mengumumkan segmen terakhir acara. Dia menyatakan bahwa mereka menyiapkan hidangan spesial untuk Jamie, hidangan yang sangat digandrungi banyak anak muda belakangan ini. Salah satu yang mengikuti gelombang besar budaya pop Korea. Di kerumunan sorakan kembali terdengar saat lampu berubah secara dramatis, menyiapkan panggung untuk apa yang akan datang. Mata Jamie bagaimanapun tetap terpaku pada suatu tempat yang jauh. Dunia di sekelilingnya berkilau dengan kegembiraan, tetapi jauh di lubuk hati dia merasa bahwa sesuatu yang jauh lebih besar daripada hidangan berikutnya akan segera terungkap. Tteokbokki pedas dan kentang goreng dengan sandai. Pembawa acara tertawa, mengumumkan nama itu dengan kegembiraan yang berlebihan.
Jamie terkekeh terhibur oleh betapa berlebihan kedengarannya. Itu sebenarnya terdengar seperti hidangan yang sangat menarik. Gumamnya mengangkat suapan ke mulutnya, sambil melirik layar kamera di depannya. Pembawa acara mencondongkan tubuh ke depan dengan antusias, menanyakan bagaimana rasanya mendesaknya untuk benar-benar jujur seperti yang selalu dia lakukan dalam kritik-kritiknya. Jamie mengangguk menelan dengan penuh pertimbangan. Dia mengangkat alis dan bergumam pelan, apakah mereka bilang itu tateok bokki pedas? Panas itu menghantamnya seperti kereta barang, benar-benar melenyapkan indera perasanya. Matanya membelalak berair saat dia terbatuk. Terengah-engah kru awalnya terlihat bingung, sampai Jamie tiba-tiba ambruk memegangi tenggorokannya. Kepanikan langsung pecah. Seketika pembawa acara berteriak, suaranya pecah. Ada apa dengannya? Buka matanya. Seseorang berteriak untuk memanggil ambulans. Dan begitu saja, itu terjadi lagi. Jamie tidak bisa mempercayainya. Ini berakhir seperti ini lagi. Andai saja dia punya sedikit lebih banyak waktu. Tinju-tinjunya mengepal erat karena frustrasi. Lain kali ini tidak akan berakhir seperti ini. Ketika dia membuka matanya lagi, paru-parunya terasa terbakar dan seluruh tubuhnya sakit. Tidak peduli berapa kali dia melalui ini, dia bergumam lemah. Ini selalu sangat menyakitkan. Misi-misi seperti anjing yang diberikan kepadanya ini hanya punya satu aturan. Jika misi gagal, dia akan bereinkarnasi sebagai orang tak dikenal dari kebangsaan tak dikenal. Tidak ada pengecualian. Setiap kali dia memulai kembali, persyaratan bintang Michelin meningkat. Sekarang di kehidupan keenamnya, dia diharapkan mendapatkan total 30 bintang Michelin. 30 itu di luar batas manusia. Di kehidupan kedua dan ketiganya, dia terjerumus ke dalam apa yang dia sebut depresi reinkarnasi, kelelahan total dari pengulangan tanpa akhir. Tapi sekarang dia sangat fokus, hanya memikirkan bagaimana memaksimalkan efisiensi. Dari pengalaman dia tahu bahwa 20 tahun tidak pernah cukup. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi jika dia berhasil, tapi satu hal yang jelas, dia harus keluar dari lingkaran reinkarnasi yang tak ada habisnya ini. Siklus neraka ini, di mana setiap pencapaian, setiap koneksi, setiap rasa yang telah dia kuasai, semuanya terhapus bersih setiap kali. Jika dia menjumlahkan semua tahun yang dia habiskan di berbagai kehidupan ini, waktunya sebagai koki berjumlah sekitar 100 tahun. 100 tahun memotong, mengaduk, menata, membakar, gagal, dan bangkit lagi. Dan memang benar, dia bisa dengan mudah mendapatkan bintang Michelin. Sekarang berbekal semua keterampilan dan pengalaman yang diperoleh dengan susah payah itu. Tapi kali ini, dia harus melakukannya dengan sempurna, tanpa kesalahan, tanpa melewatkan kesempatan. Ini adalah kesempatannya, kesempatan penebusannya. Dan saat dia menguatkan diri, layar biru yang familiar berkedip di depan matanya. Periksa profilmu. Dia menghela napas setengah cemas, setengah berharap. Semoga kali ini dia memulai dengan sesuatu yang baik. Lalu entah dari mana suara seorang wanita memecah keheningan. Ada yang memanggil muda Shu. Suaranya terdengar terburu-buru. Dia bilang padanya bahwa dia sibuk. Jadi bisakah dia membantunya mengiris sundae? Dia menjawab secara otomatis, instingnya muncul. Ya, aku datang. Dia adalah putra pemilik warung makan sebuah toko kecil yang berada tepat di depan sekolah yang ramai. Tempat nongkrong lokal bagi para siswa yang mendambakan makanan murah dan tawa. Dan begitu saja kisah barunya dimulai lagi dari bawah. Sekali lagi dengan tangan kosong kamu. Koki Michelin yang bereinkarnasi menganggur dan kembali mengiris sundae di warung makan pinggir jalan. Kamu bereinkarnasi sebagai putra pemilik kedai makanan kecil di Korea. Kedai itu yang terletak rapi di depan sekolah yang ramai memiliki bisnis yang stabil. Berkat aliran siswa yang terus-menerus menginginkan makanan rumahan yang terjangkau. Penjualan cukup lancar untuk bertahan hidup sehari-hari, tetapi satu hal sangat jelas di lingkungan seperti ini, peluang untuk mendapatkan bintang Michelin. Hampir nol. Dia menghela napas dalam hati, mengingat kehidupan sebelumnya.
Dia pernah berdiri dengan bangga di hadapan orang tuanya, menyatakan dengan keyakinan, "Ibu ayah ini mungkin terdengar tiba-tiba, tapi saya telah memutuskan ingin menjadi seorang koki." Dulu dia bisa dengan mudah mendaftar di kursus kuliner elit, belajar di bawah bimbingan mentor kelas dunia, dan mempercepat jalannya menuju bintang Michelin lainnya. Tapi kali ini segalanya dimulai dengan sangat sulit. Lonceng di atas pintu kedai makanan berdering. Seorang pria berpakaian rapi masuk menyapa ibunya dengan hangat. Dia langsung mengenalinya, aura jejak samar karisma. Seorang pembawa acara TV. Ibunya yang selalu sopan tersenyum dan menawarkan tempat duduk kepada pria itu. Pria itu mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan lembut. Apakah dia pernah mempertimbangkan untuk mengurangi menu? Apakah menjalankan bisnis ini sulit akhir-akhir ini? Dia berbicara dengan empati yang hanya dimiliki oleh seseorang yang telah melihat restoran yang tak terhitung jumlahnya gagal. Ya, semua yang ada di menu ini sulit. Pria itu adalah Becky, seorang peneliti kuliner, terkenal pengusaha dan pembawa acara Street Food Restaurant, sebuah acara TV populer yang dikenal karena merevitalisasi restoran dan area komersial yang kesulitan. Kehadirannya di kedai sederhana, mereka terasa tidak nyata, hampir seperti sudah diatur. Nada bicara Becky berubah penuh dengan tekad. Dia mengumumkan bahwa dia akan membuang semuanya dan memulai kembali dari awal. Dia akan mempertaruhkan reputasinya sendiri untuk menghidupkan kembali bisnis ini. Jika entah bagaimana semuanya tidak berhasil, dia berjanji akan bergabung dan menjalankan kedai itu bersama mereka. Keyakinan dalam kata-katanya berbobot, seolah dia sudah menangani dapur-dapur di ambang kehancuran berkali-kali sebelumnya. Dan begitulah, kedai makanan ringan kecil mereka resmi direkrut sebagai bagian dari program restoran street food. Kamera sudah merekam. Syuting baru dimulai beberapa hari lalu. Kau tahu betul sifat pedang bermata dua dari kesempatan ini bagi para koki dan pemilik restoran. Exposure di TV bisa membuat mereka sukses atau hancur. Keuntungannya tak terbantahkan pelanggan publisitas dan yang terpenting uang. Uang yang sangat dia butuhkan karena baginya uang bukan hanya untuk bertahan hidup. Itu adalah alat jalan pintas untuk mempersingkat waktu kembali meraih status Michelin. Ini adalah kesempatan emas, tapi seperti yang Beck isyaratkan, terserah padanya bagaimana menggunakannya. Beck mengalihkan perhatiannya pada ibunya. Dia bertanya, apakah putranya akan mencoba atau sama sekali tidak tertarik berpartisipasi. Peralatan karena sejujurnya, pemilik asli tubuh ini bukanlah sosok yang termotivasi. Dia adalah seorang mahasiswa yang seharusnya belajar untuk kuliah. Tapi, kenyataannya dia menguras tenaga ibunya yang pekerja keras. Seorang wanita yang bekerja tanpa henti hanya untuk menjaga toko tetap bertahan. Dia malas pengangguran dan puas hidup dari usaha ibunya sambil bermalas-malasan di rumah. Sekarang dia tidak yakin reaksi apa yang akan ditimbulkan oleh perubahan sikapnya yang tiba-tiba. Ekspektasi di sekitarnya rendah, bahkan sangat rendah. Tapi dia tahu satu hal dengan pasti. Jika dia bermalas-malasan, bahkan sesaat dia akan langsung jatuh ke dalam keputusasaan lagi. Demi misinya, demi bintang Michelin yang harus dia raih dalam hidup ini, dia harus bangun dan hidup dengan benar. Baxter batuk tajam. Dia membentakmu agar tidak mengganggu ibunya, bahkan tidak menginjakkan kaki di toko itu lagi. Apa dia serius ingin semua pelanggan yang menonton siaran melihatnya hanya duduk di counter makan dan bermain seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa? Beck mengingatkannya dengan otoritas penuh bahwa dia menyuruhnya membuat keputusan sebelum akhir minggu ini. Jika dia mau belajar, maka dia harus belajar dengan benar. Ibumu mencoba campur tangan, tapi Beck membentak sebelum dia sempat bicara. Dengan nada frustrasi, dia menyuruhnya berhenti melindungi putranya, seperti ini menuntut, apa gunanya menutupi kesalahan pria dewasa? Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Dia bertanya, bukankah dia perlu membuat keputusannya sendiri? Itu cukup jelas. Beck berpikir mereka harus melakukan sandiwara ini untuk acara TV.
Mereka butuh karakter yang bisa dicaci maki dan dikutuk seluruh bangsa, seorang underdog yang bisa dihubungkan untuk memicu drama. Namun kamu dengan tenang memberitahu Beck bahwa dia akan melakukan yang terbaik. Dia tahu kekuatan penyiaran dan betapa mudahnya persepsi publik bisa berubah. Jika ada yang mengerti manajemen citra itu, adalah dia. Suasana hati Beck langsung berubah, kegembiraan terpancar di wajahnya saat dia memberitahumu bahwa karena dasar-dasarnya sudah tertulis, dia hanya perlu mengikutinya dengan rajin selama 1 minggu. Namun ibumu menyuarakan kekhawatiran bahwa tugas ini mungkin terlalu berat bagimu. Bahkan tim penyiaran setuju mengatakan bahwa tugas itu tampaknya terlalu memberatkan. Untuk seseorang yang keras kepala seperti dia, kamu tetap percaya diri, meyakinkan mereka bahwa dia akan berhasil melakukannya. Dia mungkin terlihat seperti anak yang belum dewasa, tapi di balik penampilan itu, tersembunyi pengalaman memasak Mongolian selama 100 tahun yang dibangun melalui keringat dan cobaan. Dengan percikan kepercayaan diri itu, dia memutuskan untuk mulai pemanasan secara perlahan. Seminggu kemudian, kekacauan pecah di stasiun. Para kru praktis berteriak, tak percaya. Anak warung itu apa-apaan ini? Apa-apaan yang terjadi dalam seminggu, mereka menatap layar dengan mulut ternganga. Dia terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Dia memotong bahan-bahan dengan kecepatan kilat tangannya, bergerak seolah ditenagai motor. Gerakannya halus, percaya diri dan alami. Bahkan dia terlihat lebih terampil daripada ibunya. Semua orang terkejut. Ya Tuhan, serius? Bagaimana seseorang bisa berubah sebanyak ini begitu cepat? Salah satu gadis terkesiap sebelum menoleh ke arah Beck, mata terbelalak. Presiden, apa yang terjadi di sini? Pelatihan khusus macam apa yang Anda berikan padanya? Beck hanya mendengus dengan seringai penuh arti, mengatakan bahwa segalanya akan segera menjadi sulit. Saat itulah mereka akan melihat apakah kamu benar-benar berlatih dengan baik. Untuk saat ini, toko telah menyederhanakan seluruh menunya, menghilangkan semuanya, kecuali 2 item ramen dan nasi goreng telur. Teppanyaki dan semua makanan gorengan serta sundae telah dihapus sepenuhnya. Setiap bahan sekarang segar, renyah, dan jauh lebih baik dari yang mereka gunakan sebelumnya. Di antara semua hidangan yang biasa dibuat ibu warung kecil ini, nasi goreng telurnya selalu menjadi yang terbaik. Mereka memutuskan untuk mengembalikan itu sebagai sorotan utama bersama dengan resep ramen spesial yang kini mencakup bahan-bahan tambahan dan kuah yang kaya rasa. Kali ini semuanya tentang kualitas. Tapi pertanyaan sebenarnya yang semua orang tanyakan adalah, bisakah dia benar-benar menyajikan kedua hidangan ini dengan sempurna? Karena di sini, saat inilah pekerjaan rumah yang diberikan Beck kepada anak warung itu, dan ini juga misi hari ini. Beck bersandar mengamati dengan saksama, bertanya-tanya, seberapa jauh indera desain menu dan intuisi rasanya telah berkembang setelah 1 minggu latihan gila-gilaan. Namun sepertinya, antrean orang di luar toko mereka terus bertambah panjang setiap menit. Tempat duduk sudah penuh dan pelanggan baru ditolak, karena pesanan menumpuk lebih cepat dari yang bisa mereka tangani. Ketegangannya nyata. Bagaimana pemilik kedai makanan kecil ini akan menghadapi situasi seperti ini yang belum pernah ia hadapi sebelumnya? Gadis di sebelah Beck bergumam cemas bahwa ini terlalu banyak. Dia benar-benar berpikir ini akan terlalu sulit bagi seorang pemula untuk menangani kekacauan seperti itu. Namun komentar langsungnya tidak melambat sedikit pun. Pria di mikrofon berteriak bahwa putra pemilik kedai makanan menunjukkan keterampilan memasak daging yang sangat mengesankan. Dia berdiri di tengah panasnya api, terlihat seperti seorang profesional sejati. Dia memasak dengan energi restoran besar, membalik wajan besar di atas api dengan keyakinan seseorang yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di dalamnya. Saat dia menggoreng nasi, dia memotong daun bawang dengan cepat seperti kilat. Pisaunya berkelebat begitu cepat, kamera hampir tidak bisa mengikutinya.
Dia 3 kali lebih cepat dari sebelumnya dan gerakannya sangat presisi, sehingga ketika dia melemparkan irisan daun bawang ke udara mereka, mendarat sempurna di mangkuk yang diletakkan jauh. Semua orang yang menonton benar-benar terpukau. Wah, ini seperti menonton koki sungguhan dari restoran Tiongkok, seru seseorang dengan kagum. Seluruh kru terdiam bertanya-tanya, apakah mungkin dia baru berlatih selama 1 minggu. Bahkan Beck yang biasanya begitu tenang, merasa dirinya gelisah. Baginya tidak ada waktu lagi untuk berpura-pura menjadi amatir. Dia harus menyelesaikan misinya, di bawah tekanan tanpa istirahat, tanpa pengulangan. Mengambil napas dalam-dalam, dia memanggil ibunya menyatakan bahwa dia akan memulai dengan 14 porsi nasi goreng telur. Nada bicaranya penuh keyakinan seperti seseorang yang siap membuktikan kemampuannya. Seseorang di area makan tiba-tiba berteriak untuk menambah 2 porsi nasi goreng lagi. Dan tanpa mereka sadari, semakin banyak orang melakukan hal yang sama. Kekacauan tak henti-hentinya, tapi dia tidak goyah. Dia menoleh ke ibunya, menginstruksikan dengan tenang bahwa ibunya hanya perlu menyajikan nasi goreng di piring dan itu sudah siap. Alur di antara mereka telah berbalik sepenuhnya. Rasanya seperti peran bos dan anak telah bertukar. Gadis dari stasiun menarik lengan Beck menunjuk ke layar. Dia baru saja menyadari sesuatu yang aneh. Kamu menambahkan air dingin ke nasi goreng. Apakah ada alasannya? Tanyanya penasaran. Beck menjawab dengan santai seperti seorang guru. Menjelaskan bahwa ketika menggoreng nasi dengan butiran sisa yang dingin, setiap butiran tetap terpisah dan hidup. Namun karena tidak ada cukup kelembapan pada nasi dingin, kamu harus menambahkan sedikit air saat menumis untuk menghidupkannya kembali. Kemudian dia terdiam di tengah pikirannya, menyadari sesuatu yang aneh. Dia tidak pernah benar-benar menulis detail itu di panduan. Itu menimbulkan pertanyaan serius. Bagaimana mungkin seorang pemula seseorang yang bahkan tidak tahu dasar-dasarnya seminggu yang lalu memiliki teknik dan pengetahuan kuliner yang begitu canggih? Beck menyipitkan matanya, kecurigaan muncul. Mungkinkah kamu selama ini menyembunyikan kemampuan aslimu hanya untuk bisa ikut acara ini? Tanpa membuang waktu sedetik pun, dia menyuruh sutradara untuk ikut dengannya kembali ke kedai makanan ringan. Sementara itu, beberapa pelanggan terakhir selesai makan dan mulai pergi tersenyum saat mereka berjalan, mengatakan betapa mereka menikmati makanannya dan pasti akan datang lagi. Kamu menghela napas dalam-dalam, energinya tenang dan fokus bergumam bahwa semuanya sudah beres sekarang. Dia melihat piring-piring kosong dan tersenyum tipis. 100 tahun wajan keajaiban tenang yang selalu memuaskan tamunya. Baginya melihat piring kosong bukanlah hal baru. Pujian dan pengakuan hanyalah hasil alami dari hidangan yang dimasak dengan benar. Dan pada saat ini, Ben Yohyan terlihat persis seperti legenda yang memang ditakdirkan untuknya. Namun meskipun ini mungkin terlihat seperti keterampilan pemula ini, tetap merupakan tugas yang mustahil untuk dilakukan dengan sempurna. Dia telah melewati banyak momen memalukan dari orang-orang di sekitarnya. Setiap momen mengajarkannya sedikit lebih banyak tentang keseimbangan kontrol dan seni untuk tidak kehilangan ketenangan di bawah tekanan. Dia berusaha sebaik mungkin untuk menjaga kendali atas kecepatan dan waktu setiap gerakan, tetapi jika dipikir-pikir, penilaiannya tidak selalu tepat. Dia menoleh ke ibunya dengan senyum penuh ketidakpercayaan atas kemajuannya sendiri, mengklaim bahwa dia tidak tahu memasak bisa semudah ini. Jika dia tahu lebih awal, katanya dia pasti sudah membantu jauh sebelum hari ini. Setelah berlatih keras sepanjang malam, usahanya akhirnya membuahkan hasil. Berhasil! Waktu terbatas 20 tahun tiba-tiba terasa terlalu singkat. Dia menyadari bahwa dia tidak punya kemewahan untuk terus menyembunyikan kemampuannya demi kerendahan hati atau takut dihakimi. Mengorbankan efisiensi demi penampilan bukan lagi pilihan. Pada akhirnya, dia mengerti bahwa satu-satunya jalan ke depan yang nyata adalah jalur jenius. Jalur di mana dia berhenti menahan diri
dan hanya bersinar dari belakang. Beck tidak bisa menahan diri untuk tidak menyuarakan ketidakpercayaannya. Jika dia benar-benar berlatih semalaman dan hasilnya seperti ini, itu gila. Dia benar-benar mengira itu hanya pertunjukan panggung karena dia melakukannya dengan sangat luar biasa. Sekarang dia melihatnya dari dekat, dia bahkan tidak bisa mencerna percakapan yang mereka lakukan. Ini tidak nyata. Ibunya menyapa Beck dengan senyum ceria, dan ketika dia bertanya apakah putranya semacam jenius kuliner, dia hanya menertawakannya. Dia bilang dia tidak terlalu tahu, tapi yang terpenting adalah dia sangat senang putranya bekerja keras hari ini. Bagaimanapun Beck melihatnya, meskipun hidangan di depannya sangat profesional, kemulusannya hampir mencurigakan. Dia duduk penasaran dan meminta untuk disajikan sepiring juga. Saat dia menggigitnya, dia membeku benar-benar terkejut. Kamu dengan santai menyebutkan bahwa resep nasi goreng telur klasik biasanya berbasis kecap yang mengeluarkan rasa berasap. Tapi dia merasa itu terlalu tumpang tindih dengan satu-satunya menu lain, ramen. Beck terlihat terkejut saat kamu terus menjelaskan dengan nada percaya diri dan analitis bahwa ketika kamu menggabungkan rasa asin ramen dengan rasa berasap yang dalam dari nasi goreng telur berbasis kecap, indera perasamu tidak mendapatkan jeda. Itu malah kelebihan rasa. Kamu merancang versinya secara berbeda. Dia sengaja menghindari mengeluarkan rasa kecap berasap, bertujuan untuk menghemat waktu dan keseimbangan rasa. Masih ada sedikit kecap di dalamnya, tapi rasa yang lebih kuat berasal dari mentega dan madu. Bersama-sama, mereka melembutkan pedasnya ramen, menciptakan harmoni yang terasa disengaja, penuh pertimbangan, hampir puitis secara kuliner. Beck benar-benar terkesan sekarang menyaksikan seluruh transformasi ini terungkap seperti pertarungan koki langsung. Sementara itu, juru kamera yang masih merekam momen itu diam-diam berpikir bahwa mungkin agak tidak pantas mengubah resep asli presiden seperti ini. Tapi jujur melihat sang jenius bekerja, bahkan pikiran itu mulai terdengar tidak relevan. Tidak peduli seberapa hebat kamu harus selalu berkonsultasi dengan orang yang memberimu solusi. Itu hanya rasa hormat dasar dalam dunia kuliner. Namun Beck yang terlalu gembira untuk peduli saat itu, praktis melompat-lompat kegirangan. Pria yang berdiri di dekatnya sangat ingin mencoba. Resep baru ini sendiri memberi isyarat kepada juru kamera untuk memperbesar gambar presiden dari dekat. Dengan suara menggelegar penuh semangat, ia menyatakan bahwa sesuatu yang begitu sederhana, namun begitu lezat, hanya bisa dibuat oleh seorang master sejati. Energi di ruangan itu melonjak drastis. Pria itu terus memuji hidangan tersebut, mengatakan bahwa kombinasinya dengan ramen benar-benar fantastis. Ini adalah harmoni rasa yang luar biasa. Suaranya bergetar kagum saat ia melanjutkan berkata, "Ini bukan hanya enak, ini brilian, menakjubkan. Benar-benar menakjubkan." Serunya bertepuk tangan seperti mentor yang bangga. Ia bahkan berkomentar bahwa kamu bukan anak kurang ajar yang mengabaikan resep orang tuanya. Tidak, ini terasa seperti menyaksikan kelahiran bintang baru yang luar biasa. Dan pada saat itu, semua orang menyadari bahwa ia benar selama ini. Tak lama kemudian, siaran itu menyebar luas di internet. Klip-klip itu menjadi viral dengan artikel dan video pendek yang tak terhitung jumlahnya membanjiri media sosial. Kedai makanan ringan yang dulunya sepi kini begitu ramai, sehingga orang-orang benar-benar tidak punya tempat untuk berdiri. Antrean di luar mengular sampai ke tikungan. Ini kekacauan, tapi yang menyenangkan. Semua ini terjadi hanya dalam minggu kelima setelah reinkarnasinya ke tubuh ini. Keuntungan melonjak, suasana menjadi hidup. Rasanya menyenangkan, tidak luar biasa, bisa menghasilkan uang seperti ini. Namun bahkan dengan semua kesuksesan itu, sebuah pikiran yang mengganggu terus menghantuinya. Itu tidak secara langsung membantunya mencapai tujuan utamanya. Dia tahu dia butuh lebih dari sekadar ketenaran lokal. Dia perlu meningkatkan profilnya sebagai koki, bukan hanya sebagai pemilik warung makan di lingkungan sekitar.
Jika mereka tidak membangun reputasi yang kuat, mereka tidak akan pernah punya kredibilitas untuk membuka restoran sungguhan milik mereka sendiri. Saat itu pintu terbuka dengan bunyi lonceng lembut dan seseorang yang tak terduga masuk. Itu Lee, dia bilang dia kebetulan lewat dan ingin mampir untuk makan. Melihatnya wajah Yu berseri dengan senyum alami dan isyarat mengundangnya dengan hangat untuk masuk dan duduk. Malam harinya Lee masuk melihat rekannya masih terpaku pada monitor mata setengah terbuka namun penuh tekad. Dia menghela napas bertanya, apakah John tidak berencana istirahat malam ini juga? Jelas-jelas bekerja di jalur PD sepanjang malam. Lagi dia memegang tas kecil yang Lee bawa khusus untuk mengantarkan camilan larut malam demi menambah energi temannya. John mendongak dari pekerjaannya senyum lelah namun geli terukir di wajahnya. Dia tertawa pelan mengatakan dia tidak tahu PD juniornya punya sisi perhatian seperti ini. Dia menerima makanan itu dengan rasa syukur, berterima kasih padanya dengan kehangatan tulus. Lee menepisnya dengan santai, menyuruhnya makan sebelum dingin, dan menambahkan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang ingin dia diskusikan. John membuka wadahnya, rasa penasarannya terusik dan menggigitnya. Matanya membelalak. Ini enak sekali, gumamnya di sela-sela kunyahan jelas terkesan. Dia berkomentar bahwa dia belum pernah makan nasi goreng seperti ini. Sebelumnya rasanya kaya, namun bersih. Yang lebih gila lagi, dia mencatat adalah tidak ada MSG persis seperti resep yang mereka tampilkan di acara itu. Lee terkekeh mengangguk. Dia setuju bahwa rasanya luar biasa enak. Koki yang membuatnya jelasnya adalah seseorang yang bisa menciptakan hidangan jauh, melampaui apa yang kebanyakan orang bayangkan. Ada percikan kekaguman dalam suaranya saat dia mengakui bahwa dia hampir mati, penasaran ingin tahu seberapa jenius orang ini sebenarnya. Kemudian, dia mencondongkan tubuh ke depan, nadanya sedikit berubah. Itulah mengapa dia bertanya pada John, apakah dia tidak sama penasarannya dengan dia. Penasaran padamu, John berkedip menyadari seringai kecil terbentuk. Jadi itu intinya selama ini. Lee tidak hanya datang berkunjung. Dia mencoba merekomendasikanmu untuk Amazing Chef Korea, sebuah seke. Lee menggaruk belakang kepalanya, setengah tertawa, setengah mengeluh. Dia mengakui bahwa ketika topik itu muncul sebelumnya dia begitu terkejut, sehingga dia tidak sengaja keceplosan bahwa kamu akan membantu. Dia menghela napas mengatakan bahwa kamu rendah hati sekaligus brilian kombinasi langka, tetapi ada lebih dari sekadar keterampilan padanya. Dia memiliki kecerdasan halus dan kemampuan untuk menyoroti aspek paling krusial pada saat yang tepat, memamerkan kekuatannya tanpa terlihat sombong. Nada bicaranya, waktunya, bahkan ketenangannya. Itu semua bukti bahwa dia bukan orang biasa. Suara Lee semakin percaya diri saat dia mengatakan, kamu memiliki kualitas bintang yang tak terbantahkan. Jika dia tampil baik di CK itu, akan bermanfaat bagi semua orang yang terlibat. John merenung bahwa begitu seseorang menjadi terkenal, peluang kolaborasi cenderung berlipat ganda. Ini situasi yang saling menguntungkan. Dia menyeringai lebih lebar seorang putra yang tadinya kekanak-kanakan kini sadar. Menyelamatkan kedai camilan keluarga dan menjadi koki untuk membuat ibunya bangga. Itu murni drama yang luar biasa. Dia bilang ceritanya sudah terbentuk dengan sendirinya. Dan dengan nada penuh pengertian dia menambahkan bahwa dia blasteran. Ketampanan adalah alasan lain. Orang-orang tidak bisa berhenti membicarakannya. Selain fakta bahwa dia adalah putra pemilik kedai camilan, terkenal popularitasnya sudah meroket secara daring. Dia bahkan telah membangun mini fandom sendiri di berbagai platform media sosial. Lee mengangguk setuju, menunjukkan bahwa tidak ada salahnya memanfaatkan hype itu sebelum memudar. Mata Chan berbinar nakal saat dia mengakui ingin memanfaatkannya juga. Di era di mana tren menghilang dalam semalam dan media sosial bergerak lebih cepat dari pikiran yang dibutuhkan dunia, bukan hanya seseorang yang berbakat, tetapi seseorang yang bisa menarik perhatian dan mempertahankannya.
Seseorang yang begitu memikat hingga tetap teringat di benak orang-orang jauh setelah layar padam. Dan kamu dengan cerita keahlian dan kehadiranmu mungkin saja orangnya. Namun masalahnya sulit untuk sekadar mengundangnya ke acara tersebut. Lee bertanya-tanya, apakah itu benar-benar alasan dibalik kekhawatiran tersebut? Di Amazing Chef Korea, para penantang survival memasak yang sengit dipilih melalui dua cara berbeda. Dari lebih dari 9.000 pelamar, 100 kontestan dipilih melalui ujian yang ketat dan kompetitif. 100 sisanya adalah individu dengan latar belakang pemenang penghargaan atau pengalaman khusus yang luar biasa. Pengalaman khusus ini sering merujuk pada mereka yang mewarisi teknik rahasia turun-temurun atau pada pengrajin ahli. Sering dikatakan tidak adil menempatkan orang-orang seperti itu pada level yang sama dengan yang lain yang telah menjalankan toko mereka selama puluhan tahun. Terutama setelah hal itu pernah menjadi kontroversi besar di media. Lee tetap bertanya kepada John tentang situasi tersebut. Mengetahui bahwa babak penyisihan sudah berakhir itu berarti hanya ada satu jalan tersisa, memenangkan kontes memasak. Lee bersikeras bahwa mereka harus menyisakan satu tiket untuk babak final selama proses rekrutmen. Kamu sebagai seorang bintang bisa dipercaya dengan kesempatan ini. Lee bertanya, apakah dia bisa membantu, karena ini adalah permintaan dari juniornya. Dan Sean menambahkan bahwa akan menyenangkan jika dia bisa mengundang teman itu juga. Meskipun begitu, terlepas dari kegigihan Lee, tidak mudah untuk memenangkan kontes memasak. John menasihatinya untuk menyiapkan topik lain sebelumnya untuk berjaga-jaga. Keesokan harinya dalam panggilan telepon, Lee bertanya kepadamu, apakah ia sudah menerima amplop itu? Kamu mengonfirmasi bahwa ia sudah. Lee kemudian mengingatkannya untuk memeriksa semua yang ada di dalam amplop dengan cermat. Dia telah menyertakan semua informasi pemenang sebelumnya secara terpisah dari pengumuman kompetisi. Ini akan mempermudahmu untuk bersiap, karena dia bisa mempelajari jenis hidangan apa saja yang pernah memenangkan penghargaan sebelumnya. Karena kompetisi ini diselenggarakan oleh kota, bukan di tingkat nasional atau internasional, tidak akan ada masalah dengan pemilihan jika dia menang. Kali ini, mereka memilih dua pemenang, jadi jika dia beruntung, dia mungkin saja terpilih. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membeli tiket, jadi dia harus melakukan yang terbaik. Meski begitu, Lee mengingatkannya agar tidak terlalu kecewa jika gagal. Yang terpenting adalah menghadapi tantangan itu sendiri. Dia tahu, tentu saja bahwa dia sudah menduga akan gagal. Kompetisi ini terdiri dari dua babak. Babak pertama berfokus pada hidangan khas peserta, sementara babak kedua mengharuskan mereka memasak menggunakan bahan-bahan yang disediakan oleh penyelenggara. Tidak perlu menampilkan masakan mewah di babak pertama. Bahkan, demonstrasi dasar pun akan menarik perhatian yang cukup. Hidangan yang mudah dan akrab akan sangat cocok untuk itu. Dia memilih pai hidangan yang sering disajikan kepada pelanggan selama masa Jamie. Ini sempurna untuk tantangan yang tidak membawa tekanan berat, namun menjanjikan kepuasan besar dengan usaha minimal. Ibunya memberitahunya bahwa hari ini adalah hari liburnya, namun dia masih memasak. Yu menjawab bahwa kontes memasak akan segera tiba, jadi dia perlu berlatih. Lagi pula, dia hanya akan memasak makan malam. Dia memutuskan untuk menyajikan hidangan barat bernama Shepherd's Pie kepada ibunya. Ini langsung membuat ibunya ceria, wajahnya berseri-seri karena gembira. Yu diam-diam mencatat bagaimana ibunya bereaksi terhadap setiap kata yang dia ucapkan, yang membuatnya bertanya-tanya betapa tidak patuhnya pemilik tubuh sebelumnya. Mulai sekarang, dia berencana untuk akur dengannya. Saat dia menyiapkan bahan-bahan, ibunya mengamati dengan cermat dan bertanya apakah dia juga memasukkan ayam ke dalam hidangan dan apakah dia berencana merebusnya sampai empuk, seperti baked sack. Yu menjelaskan bahwa ayam akan dicampur ke dalam saus. Rasa kaya dari tulang ayam akan memperdalam cita rasa pai.
Dia juga menunjukkan semangkuk kentang yang direndam dalam meringe. Ibunya penasaran menunjukkan bahwa meringe terbuat dari putih telur dan bertanya, apakah ada alasan untuk merendam kentang di dalamnya. Yu menjelaskan bahwa merendam dalam putih telur membuat kentang lebih lembut dan menambah rasa yang lebih dalam, sementara penambahan garam dan rempah-rempah meningkatkan rasa telur itu sendiri. Ibunya menatapnya dengan curiga dan bertanya bagaimana dia tahu semua itu. Apa mungkin dia melihatnya di YouTube atau semacamnya? Menganggap itu alasan yang pas, kamu menjawab bahwa ya dia melihatnya di video seorang koki terkenal bernama Jamie. Dalam video itu, koki menumis daging meletakkannya di loyang melapisinya dengan kentang yang sudah dimarinasi, menutupinya dengan saus tomat dan keju parmesan, lalu memanggangnya di oven. Ketika pai itu akhirnya keluar dari oven berwarna keemasan dan harum, kamu meminta ibunya untuk mencicipinya. Dia menggigitnya dan matanya membelalak senang. Dia benar-benar jatuh cinta pada rasanya. Ini benar-benar enak, saking enaknya, sampai dia berpikir mereka bisa menjualnya. Dia selalu tahu dia pandai membuat jajanan kaki lima, tapi sekarang dia menyadari dia juga jago masakan barat. Dia berasumsi dia pasti bekerja keras mempelajari semuanya hanya dengan menonton video YouTube. Dengan malu-malu dia berkata bahwa mungkin dia hanya beruntung. Sementara itu, ibunya yang sangat gembira mulai menelepon orang-orang lagi dengan bangga, memberitahu semua orang bahwa putranya membuat pai yang lezat, jelas bukan makanan anjing. Tapi pai yang benar-benar luar biasa, kamu sepertinya sudah memikirkan ini sebelumnya. Ada cara-cara tertentu orang Korea memuji makanan. Para juri sangat antusias mengatakan dia bisa menjual ini dengan harga tinggi. Tidak ada dari mereka yang pernah menyangka akan mencicipi sesuatu seperti ini di kompetisi memasak. Salah satu dari mereka keceplosan mengatakan rasanya seperti makanan hotel. Yang lain terkesiap tak percaya. Dia tidak bisa percaya. Shepherd's pie bisa terasa semewah ini. Juri lain meraih untuk mencicipinya, merasakan rasa keju parmesan yang tajam dan kaya. Ini cocok dengan daging yang dibumbui, sentuhan akhir sayuran cincang, dan saus tomat menyatukan semuanya dengan sempurna. Awalnya shepherd's pie adalah hidangan yang dimakan para gembala, sungguhan kan? Tapi yang ini bahkan tidak ada daging domba. Koki bintang 2 Michelin itu mencondongkan tubuh ke depan penasaran. Apakah dia menggunakan daging sapi sebagai gantinya? Karena daging domba sulit didapat. Anda dengan tenang menjelaskan bahwa daging domba yang berusia kurang dari setahun tidak memiliki bau atau rasa prengus. Namun daging dari domba dewasa yang dikenal sebagai kambing bisa menjadi kontroversial karena aromanya yang khas. Ini adalah rasa yang memecah belah, tergantung pada preferensi orang. Dia memilih daging sapi, mempertimbangkan beragam selera pribadi, serta lokasi. Juri bintang 2 itu mengangguk penuh perhatian, mencatat bahwa Anda tampaknya menggunakan metode tradisional Inggris saat memasak kentang. Dia bertanya-tanya, apakah Anda pernah tinggal di Inggris? Mungkin belajar di luar negeri. Dia bahkan menunjukkan bahwa dia tidak menggunakan saus tomat siap pakai. Namun dia membuatnya sendiri, bahkan rasa tomat yang halus, yang seharusnya mudah mendominasi, masih bisa terasa sempurna. Juri itu tertawa setengah bercanda bahwa dia mungkin harus belajar dari Anda. Dia mencatat dalam hati bahwa juri ini tampaknya cukup penasaran dengan resep yang belum pernah dia coba sebelumnya. Naluri eksplorasinya kuat. Dia ingat pernah seperti itu di kehidupan keduanya, penuh rasa ingin tahu, selalu mengejar rasa baru. Dia terlihat seperti junior yang bekerja keras, dan melihatnya tersenyum seperti itu membuat juri terdiam sejenak. Seseorang di dekatnya memanggilnya Jack. Mereka bertanya pada Jack apa pendapatnya tentang kontestan itu. Beberapa yang lain berbisik di antara mereka sendiri, mengatakan bahwa Anda terlihat hampir seperti penipuan. Meskipun dia disebut jenius memasak, ada perasaan yang berbeda pada keahliannya. Mereka curiga maksudku, seorang pemuda tanpa reputasi tiba-tiba melakukan ini.
Tapi Jack hanya duduk di sana bingung dengan caramu tersenyum. Itu bukan senyum sombong atau angkuh, melainkan lembut seperti nenek yang tersenyum pada cucu-cucunya. Lalu suasana berubah. Suara penyiar menggelegar melalui pengeras suara. Kalau ada kompetisi bertahan hidup, MC Men selalu ada di sini dan siap beraksi. Kontes kuliner jiwa kini dimulai dengan sungguh-sungguh. Ini adalah kompetisi kuliner jiwa yang ke-14. Untuk semua yang sudah sampai sejauh ini, mereka benar-benar luar biasa. Dari 124 orang kini, mereka tersisa 31. Artinya, setiap orang di antara 31 kontestan ini sudah sangat berbakat. Selamat telah lolos dari babak 1. Babak 2 akan segera dimulai. Panggung di mana mereka bisa memamerkan hidangan unik mereka, tapi kali ini dengan bahan-bahan yang dipilih oleh penyelenggara, dan begitu saja pertarungan sesungguhnya dimulai. Kreativitas versus batasan ambisi versus Anda. Dia sudah menajamkan fokusnya. Bahan utama tiba dan seluruh ruangan membeku. Itu daging bebek, semua orang terkejut. Para kontestan saling melirik berbisik-bisik. Tunggu, bukankah harus membuat hidangan bebek terlalu merugikan bagi mereka? Ada 2 kontestan yang sudah menjadi legenda dalam hal bebek. Kim Hae-suk yang sudah menjual sup bebek dan bebek panggang selama 23 tahun, dan Choi Gam-sun yang disebut Ratu Hidangan Bebek Pot Tanah Liat tradisional Korea yang sudah tampil di berbagai siaran TV. Kerumunan berbisik lebih keras. Bukankah ini pada dasarnya kompetisi yang dibuat untuk menjamin kemenangan mereka? Mereka segera mendengar akan ada 2 pemenang di babak ini, tapi itu hanya membuat mereka semakin mempertanyakannya. Apakah ini adil? Pembawa acara bertepuk tangan untuk menarik perhatian, memberitahu semua orang bahwa juri akan menilai murni berdasarkan rasa. Tidak ada diskusi tentang penampilan di TV atau pengalaman, hanya rasa yang penting. Aturannya jelas, jadi sekarang mari kita mulai babak kedua. Tapi para kontestan masih belum yakin. Tidak mungkin ini kacau, gumam seseorang. Bukankah Kim Hae-suk bahkan pernah muncul di episode Bebek MasterChef? Jadi kenapa mereka serius tidak akan mempertimbangkan pengalaman koki sebelumnya? Saat pembawa acara memberi isyarat, dimulainya ketegangan terasa di udara. Waktu terbatas dan semua orang terburu-buru. Tidak heran mereka gelisah. 2 ahli bebek berdiri tepat di sana. Bagi sebagian besar babak ini bisa dengan mudah berubah menjadi bencana jika mereka kalah bersaing dengan hidangan ahli lain. Tapi Jack memperhatikan sesuatu. Kamu adalah satu-satunya yang tetap tenang, sementara semua orang terburu-buru melirik gugup ke arah para veteran untuk mencari petunjuk. Dia bergerak dengan presisi yang mantap. Seperti yang diduga, sebagian besar kontestan biasa terus mengintip kedua ahli, berharap meniru metode mereka. Mereka mungkin berpikir merujuk ahli lebih aman daripada mengambil risiko. Tapi Jack tahu tidak mungkin menonjol jika kamu hanya mengikuti resep orang lain. Juri wanita itu mencondongkan tubuh ke depan, penasaran dan bertanya hidangan apa yang kamu rencanakan untuk disajikan. Dia menjawab bahwa dia sedang berpikir untuk membuat steak menggunakan dada bebek. Hakim lain yang pemilih langsung mengerutkan kening. Steak dada bebek itu terlalu biasa, terlalu dasar. Semua orang memilih itu. Jack mengangguk setuju. Benar, itu resep yang populer dan mudah. Tidak mudah untuk melepaskan diri dari rasa konvensional. Bagi mereka sepertinya, Hugh membuat pilihan yang mengecewakan dibandingkan dengan kreativitas meledak-ledak dari hidangan babak pertamanya. Mantan kepala koki menggelengkan kepalanya mengatakan, tidak mudah untuk membedakan diri jika hidanganmu terasa seperti hidangan orang lain. Jika persiapannya belum selesai, mungkin kontestan bisa merujuk pada masakan ahli untuk menciptakan sesuatu yang baru. Tapi permainan aman semacam itu tidak cukup. Kamu tidak bisa berhasil tanpa rasa tantangan atau tekad, katanya tegas menoleh ke yang lain. Kontestan muda ini dulu memiliki menu yang sama, berarti diskualifikasi otomatis. Hakim wanita masih tenang mengatakan dia tetap menantikan hasilnya. Dia merasa terkesan
bagaimana dia tidak membiarkan kritik lain menggoyahkannya. Ketenangannya fokusnya, itu langka. Dia bilang dia punya karakter hebat dalam banyak hal. Dia bilang akan bagus jika dia bisa menunjukkan perbedaan yang jelas antara hidangannya dan yang lain. Dan jika ada satu hal yang dia tahu, caranya itu adalah mengubah hidangan biasa menjadi sesuatu yang tak terlupakan. Para juri akhirnya mencicipi steaknya. Bahkan mantan kepala koki yang dikenal dengan standar ketatnya tampak terpaksa menikmatinya. Hakim wanita tiba-tiba berdiri, matanya terbelalak kagum, memuji bahwa rasanya benar-benar luar biasa. Ini mungkin hidangan steak biasa, tapi waktu memasak dan mengistirahatkannya benar-benar sempurna. Dia mengakui bahwa dia pernah mencoba beberapa hidangan bebek sebelumnya, namun dia belum pernah merasakan yang seperti ini. Kehabisan kata-kata, dia berseru bahwa masakannya benar-benar luar biasa. Min melangkah maju untuk mengumumkan bahwa Anda telah menerima pujian tinggi dari juri BET. Anda telah menarik perhatian sejak babak pertama, dan sekarang di babak kedua, Anda sekali lagi membuktikan kehadiran Anda. Namun mantan kepala berkomentar bahwa sausnya sedikit mengecewakan. Dia menjelaskan bahwa hidangan unggas sering dipuji. Nah, dengan saus berbasis buah seperti saus béarnaise dengan tambahan jeruk, dia tertawa kecil, bertanya, apakah pria itu pernah benar-benar mendengar aturan formal yang menyatakan bahwa saus buah adalah pasangan wajib untuk unggas? Dia dengan tenang bertanya, buku masak mana yang menyebutkan itu sebagai kombinasi resmi? Sebelumnya pria yang sama telah mendorongnya untuk melepaskan diri dari prasangka dan mencoba sesuatu yang baru. Jadi Anda hanya mengikuti saran itu dan bereksperimen dengan pendekatan yang berbeda. Mantan kepala terlihat jelas malu, sementara pria itu terkejut melihat Anda tetap begitu tenang. Bahkan setelah menerima kritik, Anda mencibir dalam hati, berpikir bahwa jika mereka benar-benar percaya kepribadiannya, akan mati bersama tubuhnya mereka. Salah besar. Mungkin mantan kepala hanya ingin mencari-cari kesalahan karena dia tidak setuju dengannya. Tapi, dari mana datangnya sikap merendahkan itu? Dia kemudian bertanya, apakah saus buah benar-benar merupakan keuntungan dalam hidangan unggas? Dia berkomentar bahwa dia pernah melihat di YouTube bahwa saus béarnaise dapat meningkatkan rasa alami unggas. Juri wanita tidak bisa menahan tawa. Sungguh, pemandangan yang langka melihat mantan kepala chef Kim Song Ho yang percaya diri itu benar-benar kehabisan kata-kata. Jack juri lainnya menerima kuesionernya dan bertanya bagaimana Anda berhasil mengeluarkan semua rasa manis, kesegaran, dan keasaman tanpa benar-benar menggunakan buah apapun dalam sausnya. Anda menjelaskan bahwa dia menuangkan lemak bebek ke dalam wajan dan mulai mengolesi daging dengan madu dan berbagai bumbu yang juga termasuk dalam saus. Sayuran musim semi yang bertahan melewati musim dingin menambahkan rasa yang halus namun kuat. Dia menggunakan lokio dan wijen liar untuk menonjolkan ketajaman dan keasaman dalam hidangan. Untuk lebih meningkatkan profil rasa, ia memilih untuk menyajikannya dengan pure wortel, kombinasi baru yang tak terduga. Jack mengangguk setuju, berkomentar bahwa rasanya seperti ia telah mempelajari sesuatu yang baru dengan melihatmu mencapai keseimbangan seperti itu tanpa mengandalkan penggunaan buah yang umum. Min mengucapkan selamat kepadamu karena menerima begitu banyak pujian. Salah satu kontestan, Kim Hae-suk, melangkah maju juga bertanya, apakah ia bisa mencoba hidangan itu? Ia tampak sangat penasaran dengan rasanya. Juri wanita tersenyum cerah menyebutkan bahwa jika ia tidak keberatan, ia dipersilakan untuk mencobanya. Dengan anggukan sopan, kamu mengizinkannya. Hidangan itu diserahkan kepada Sok, dan saat ia mengambil gigitan pertama, ruangan menjadi hening. Matanya membelalak karena terkejut. Rasanya berlapis dalam dan benar-benar memukau. Menangkap rasa tajam dari kucai dan wijen liar, lalu menyeimbangkannya dengan sempurna dengan manis alami wortel. Ini adalah kombinasi rasa yang sangat mengena. Daging bebeknya menyegarkan, kaya rasa, dan empuk meleleh sempurna di lidah. Sook benar-benar terpukau oleh rasanya, tertawa pelan dan meminta bantuan darimu.
untuk mengajarinya cara memasak hidangan ini. Kerumunan terkejut. Meskipun ia telah memasak bebek selama lebih dari 20 tahun, ia begitu rendah hati, meminta untuk mempelajari sesuatu yang baru dari seseorang yang jauh lebih muda. Tidak mudah memiliki keterbukaan seperti itu, dan kerendahan hati ia adalah orang yang benar-benar mengesankan. Kamu setuju dengan senyum lembut mengatakan ia akan dengan senang hati melakukannya. Chef Jack yang diam-diam memperhatikan seluruh adegan ini, melangkah maju dan bertanya, apakah ia pernah berpikir untuk belajar memasak secara profesional. Ia mengakui bahwa ia tidak bisa melupakan kenangan shepherd's pie dan steak bebek buatanmu. Masih banyak sekali teknik dan rasa yang ingin ia ajarkan padanya. Jadi dengan senyum ramah, ia memintamu untuk memberinya informasi kontaknya. Kau menatapnya sejenak, ekspresinya antara terkejut dan geli. Oh, dia kelihatannya orang baik tentu saja. Namun pria yang berdiri di samping mereka tak bisa menahan diri untuk tidak berseru tak percaya. Chef Jack Kim bukan sembarang koki. Ia adalah koki bintang 2 Michelin, tipe orang yang praktis bernapas dengan keunggulan kuliner. Total 21 bintang Michelin. Apalagi yang bisa diajarkan orang seperti itu padamu. Dan jika kau benar-benar belajar darinya, apakah ia akan benar-benar mengucapkan terima kasih pada akhirnya? Namun ia tahu bahwa secara teknis ia masih seorang pemula dalam arti profesional. Jadi mungkin tidak ada salahnya. Ia menarik napas sejenak sebelum menjawab, nadanya sopan namun tegas. Ia sangat menghargai tawaran itu, tetapi ia menjelaskan bahwa itu akan terlalu sulit baginya saat ini. Ia sibuk mengelola kedai makanan ringan bersama ibunya, dan waktunya terlalu sempit untuk berkomitmen pada pelatihan profesional. Namun ia berjanji akan mengunjungi koki itu nanti setelah semuanya tenang. Jack tertawa sedikit terkejut. Ia tidak menyangka akan ditolak begitu saja. Namun ada kekaguman di balik senyumnya. Meski begitu, ia bersikeras pada satu hal terakhir. Ia bertanya, apakah kau setidaknya bisa berbagi resep shepherd's pie dengannya? Hanya itu permintaan terakhirnya. Kamu terkekeh dan setuju tidak terlalu memikirkannya. Dia mengira percakapan berakhir di sana, tapi ternyata tidak. Dalam hitungan jam artikel tentang kamu menolak tawaran Chef Jack menyebar di internet seperti api. Setiap media meliputnya, memutarbalikkan cerita dengan cara dramatis mereka sendiri. Lee sambil menggulir ponselnya tertawa terbahak-bahak dan menunjukkan judul beritanya kepadamu. Dia bertanya, apakah dia benar-benar mengatakan semua kata-kata luar biasa itu? Dia bilang media Korea jauh lebih sensasional dari yang dia duga. Dia bercanda bahwa jurnalis pasti suka cerita yang memiliki bumbu dilebih-lebihkan yang sempurna, seperti menambahkan MSG pada drama. Ini akan membuatmu cukup lelah menghadapi semua perhatian itu. Sementara itu, di bagian lain, kota koki lain, John membaca artikel yang sama. Wajahnya menggelap saat dia menggulir bagian komentar yang penuh pujian untukmu. Gigi-giginya bergemeletuk saat amarah membara di matanya. Dia menggerutu pelan, beraninya dia begitu sombong. John berpikir bahwa bahkan jika dia mencoba yang terbaik sebagai pemula, dia akan tetap menjadi pusat perhatian. Adegan kembali ke wawancaranya di mana pewawancara menjelaskan bahwa mereka akan merekam pernyataan singkat tentang tekadnya dan kehidupan sehari-hari, memasaknya melalui kamera observasi. Sebagai murid Jack Koki terbaik di Korea Selatan, John sudah memiliki riwayat karier yang cukup cemerlang. Dia dikenal sebagai bintang yang sedang naik daun, yang telah memenangkan berbagai kompetisi memasak, dan sekarang sorotan tertuju padanya. Semua orang penasaran apakah dia cukup percaya diri untuk memenangkan kejuaraan ACK. John menjawab bahwa dia hanya ingin menunjukkan semua kemampuannya secara maksimal. Seperti yang semua orang tahu, jika mereka memberikan yang terbaik, hasil yang baik akan menyusul. Tapi seseorang dari belakang bergumam, mengejek tentang hasil yang bagus, seolah mencoba memutarbalikan perkataannya. Mereka bertanya apakah dia pada dasarnya mengatakan dia bertujuan untuk memenangkan kejuaraan.
Dan kemudian, tentu saja gosip itu menyebar dengan cepat. Mereka berbisik apakah ada yang sudah membaca artikel yang mengatakan, sepertinya John pernah bertanya pada Jack Kim, seberapa bagus dia sebenarnya dalam memasak. Kata-kata itu menyentuh titik sensitif. Ekspresi John menjadi gelap. Dia jelas kesal. Dia sengaja menjatuhkan tiang mikrofon, langsung meminta maaf, setelahnya mengklaim dia tidak bisa berkonsentrasi pada wawancara karena suara dengungan keras dari beberapa serangga. Pewawancara yang jelas-jelas gelagapan meminta maaf dan mengatakan, staf baru kesulitan mencari tahu apa yang pantas dikatakan atau tidak. Dia dengan cepat meyakinkan John bahwa dia akan mengusir mereka agar mereka bisa melanjutkan wawancara dengan benar. Tapi John masih mendidih di dalam. Dia berpikir dalam hati bahwa mereka sudah mulai mengganggunya, bahkan sebelum kompetisi yang sebenarnya dimulai. Kemudian, acara itu mengajukan pertanyaan lain. Siapa orang yang paling ingin dilawan oleh setiap kontestan? Salah satu dari mereka langsung mengatakan, itu kamu. Semua orang bisa tahu bahwa produksi sangat gencar mempromosikannya. Di siaran itu, kontestan lain berpikir itu hanya karena dia sangat tampan. Seperti aura karakter utama yang kuat. Mereka memanggilnya jenius, dan koki gemuk itu menimpali mengatakan dia memiliki keinginan kuat untuk mengalahkannya sendiri. Beralih ke Lee, yang menunjukkan rekaman wawancara itu padamu nanti. Dia memberitahunya bahwa dia menjadi cukup terkenal sekarang. Bagus dia mendapatkan semua perhatian ini, tapi bahkan kamu terlihat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa semua orang akan memilihnya sebagai pesaing utama mereka seperti ini. Jadi dia tahu dia harus tampil tanpa celah. Lagi pula jelas bahwa para juri akan mengawasinya lebih ketat daripada siapapun. Jika ada sedikit saja celah dalam penampilannya, siaran itu mungkin akan diedit dengan cara yang tidak menguntungkan. Dia menyadari bahwa Lee pasti membawanya ke sini karena kepedulian yang tulus. Lee bahkan telah menyiapkan profil lengkap para juri tertata rapi dan diserahkan seperti dokumen rahasia. Dia menyuruhmu untuk melihatnya baik-baik. Para juri kejuaraan AK bukan sembarang orang. Mereka adalah koki-koki terbaik di seluruh Korea Selatan. Kang Yohan murid Asia dari Paul Bocuse yang pernah menjadi kepala koki di restoran Michelin bintang 11 di Dubai. Choi Hoon satu-satunya koki Korea yang pernah meraih peringkat Michelin bintang 3 untuk masakan Korea di Prancis. Dan Kim Ae-ran yang dikenal akrab sebagai ibu masakan Korea, harta karun nasional yang dipuja karena resep-resepnya yang tak lekang oleh waktu. Lee menunjukkan bidang minat yang sama yang dimiliki ketiga raksasa kuliner ini. Jika dia ingin menonjol dengan hidangan eksperimental, makanan laut akan menjadi pilihan yang sempurna karena dia dulu membuat makanan cepat saji. Lee menyarankan memadukan keakraban itu dengan elemen fusion. Itu mungkin memberinya keunggulan. Namun ucapannya terputus ketika dia melihatmu dengan santai melipat profil-profil yang dicetak itu menjadi pesawat kertas. Wajah Lee memucat jelas menyadari bahwa dia akan melakukan segalanya dengan caranya sendiri. Kamu berterima kasih padanya dengan tulus atas nasihatnya, tapi katakan padanya untuk tidak merasa bertanggung jawab atas dirimu sampai akhir. Dia sudah memutuskan hidangannya untuk babak pertama. Para kontestan seharusnya menunjukkan sesuatu yang mereka yakin bisa masak kan? Lee terkejut kamu memutuskan begitu cepat, apalagi untuk seseorang yang secara teknis masih pemula di dunia masak profesional. Tapi kamu hanya mengangkat bahu. Dia selalu menonton YouTube dan sudah belajar banyak dari sana. Namun di balik senyum cerianya, dia bertanya-tanya, apakah dia benar-benar harus mempertahankan topeng ceria ini lebih lama lagi? Dari sudut pandang Lee, kecemasan itu bisa dimengerti. Kepercayaan dirimu yang tenang bisa terlihat sembrono, tapi bagimu itu bukan hal asing. Dia sudah melewati hal yang lebih buruk yang menghantuinya di kehidupan sebelumnya. Dengan pengalaman memasak seabad di dalam jiwanya, dia tahu persis bagaimana harus bertindak. Hal terpenting sekarang adalah memasak seperti biasa,
tetap setia pada ritmenya. Jika dia bisa mengatasi tekanan yang ada di hadapannya, dia tahu hasilnya akan mengikuti secara alami. Dia harus berhasil dan kini panggung sudah siap. Ini adalah CK Medan Pertempuran, tempat para koki top Korea berkumpul untuk berkompetisi. Akhirnya hari kompetisi tiba. Sang pembawa acara, Min melangkah gagah ke atas panggung dengan antusiasme khasnya. Dia adalah tipe MCE yang sepertinya muncul di setiap kompetisi survival yang pernah ada. Bukan pemeran utama, tapi entah bagaimana, selalu mencuri perhatian dengan gayanya. Min bercanda dramatis. Jika mereka tidak mengenal ketiga orang ini di Korea, mereka mungkin bisa dituduh sebagai mata-mata. Dia memperkenalkan mereka satu persatu, Chef Kong, Chef Choi, dan Chef Kim. Para kontestan berbisik di antara mereka sendiri, terheran-heran melihat betapa karismatiknya mereka semua. Seseorang bergumam bahwa Chef Kong dikenal kejam terang-terangan, menganiaya kontestan yang tidak disukainya. Setelah perkenalan selesai, Min bertepuk tangan dan mengumumkan misi pertama. Para kontestan harus melewati tantangan ini untuk mendapatkan tiket ke babak berikutnya. Babak ini adalah tentang hidangan khas mereka. Semua orang sudah diberitahu sebelumnya, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk memasak dengan bebas, menggunakan bahan dan resep apapun yang mereka inginkan. Min mengatakan dia tidak sabar melihat perpaduan yang menarik, daging-dagingan mewah, hidangan laut segar, bahkan kreasi vegan yang sedang tren. Ada ketegangan di udara perpaduan kental antara rasa ingin tahu dan kegugupan. Tak satu pun kontestan tahu apa yang dibuat orang lain, tetapi tim produksi tahu, dan mereka akan segera mengungkapkannya. Min mengumumkan bahwa daftar hidangan khas setiap peserta sekarang akan muncul di layar. Ruangan itu riuh dengan keterkejutan saat daftar itu muncul. Mata U sedikit melebar. Hidangannya sama dengan milik Jang. Jang juga menyadarinya. Dia menyeringai langsung mengenali U. Murid Jack Kim. Gumamnya mengingat artikel yang pernah dibacanya. Pikiran itu terus menghantuinya saat dia bertanya-tanya. Apakah hidangan mereka benar-benar tumpang tindih secara kebetulan, ataukah takdir sedang memainkan permainannya yang rumit? Karena karakteristik unik kerang simping bisa ada perbedaan rasa yang jelas, tergantung pada tingkat keahlian koki. Itulah mengapa dia memilihnya untuk bertahan hidup. Tetapi orang itu, John sepertinya tidak memilihnya karena alasan yang sama. Dia diam-diam bertanya-tanya, apakah John mencoba menghiburnya? Dia menghela napas dalam-dalam, tidak bisa menghilangkan pikiran itu. Saat para kontestan dipanggil kembali ke meja mereka, Soho berkomentar bahwa kamu yang disebut master memasak terlihat kaku luar biasa. Karena menunya tumpang tindih dengan Chef Jong, dia pasti akan kesulitan melewati tahap pertama. Gadis di sampingnya mengerutkan kening, benar-benar penasaran. Bagaimana bisa menu mereka tumpang tindih begitu sempurna di babak pertama? Rasanya aneh. Rasanya seperti Soho sudah tahu apa yang akan terjadi. Soho berpura-pura tidak peduli menepisnya, mengatakan dia tidak melakukan kesalahan apapun. Sementara itu, anak laki-laki di dekatnya hampir menangis, dalam hati diam-diam meminta maaf kepada Soho karena dia tidak bisa menahannya. Adegan beralih ke dia yang mulai panik tak terkendali. Dia ketakutan berpikir dia mungkin benar-benar dalam masalah dengan produser. Apakah dia akan dipecat karena ini? Pikiran itu sangat memukulnya. Jika dia dipecat sekarang itu akan menjadi bencana besar. Dia tidak bisa berhenti berpikir berlebihan. Bagaimana dia bisa membicarakan hal serius seperti itu dengan begitu keras di depan umum? Apa yang sebenarnya dia pikirkan saat itu? Jang muncul dari belakang, mengatakan dengan nada tajam bahwa itu adalah akal sehat. Area di depan restoran adalah zona bebas rokok. Dia menambahkan bahwa beberapa orang jelas tidak mengikuti aturan pertama, membicarakan orang di belakang, sekarang merokok di tempat yang tidak diizinkan. Pria itu tergagap bahwa dia tidak merokok, bahwa dia hanya memasukkannya ke mulut, tetapi John menyela dengan dingin.
Dia bilang dia akan memberinya satu kesempatan untuk meminta maaf dengan benar dan bahwa dia juga akan meminta bantuan padanya, bantuan yang melibatkanmu kembali di masa sekarang. Pria yang sama akhirnya menyadari. Tidak heran John bertanya tentang masakanmu di babak pertama. Itu benar-benar gila. Dia memilih hidangan yang sama persis hanya untuk membandingkan dirinya dengannya. Kegilaan mutlak Soho menunjukkan geli bahwa di tengah semua kekacauan ini, kamu masih memakai senyum lebar cerah itu. Sepertinya dia malah menikmatinya. Pria yang menonton itu berpikir kamu pasti gila, memilih menu yang sama dengan kandidat teratas untuk kejuaraan. Bahkan jika dia percaya diri itu sedikit berlebihan. Dunia kuliner bukan main-main, ini kejam menakutkan. Namun di sana, ada kamu yang benar-benar asyik sepenuhnya tenggelam dalam membuat hidanganmu. Dia terlihat bersemangat bersinar dengan fokus dan kegembiraan. Pria itu belum pernah melihat seorang pesaing menantang diri mereka sendiri seperti ini sebelumnya. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah kamu benar-benar mengerti siapa lawanmu? Mengingat pengalaman kontestan lain, atau mungkin justru itu sebabnya dia tersenyum. Yah, ketika seorang junior yang imut datang menantangmu, kamu harus menyambutnya dengan tangan terbuka kan? Itulah yang kamu pikirkan saat babak dimulai. Dia jujur tidak menyangka sesuatu yang semenyenangkan ini akan terjadi sejak tahap pertama. Ketegangan di studio memuncak saat pengumuman menggema dash mendengar pertandingan besar hari ini. Jong murid Jackie melawan Ban Yu pria yang pernah mengevaluasi Jackie sendiri. Sorotan lampu menerpa meja juri tempat kedua hidangan kerang mereka, kini diletakkan berkilauan di bawah lampu studio, seperti permata yang bisa dimakan. Para juri memulai dengan hidangan Jong, reaksi mereka instan dan meluap dengan pujian. Rasanya seolah seseorang telah memindahkan restoran kelas dunia langsung ke dalam studio. Rasanya bersih berlapis dan sangat memuaskan. Jong yang sudah diakui sebagai salah satu kandidat terkuat untuk kejuaraan jelas memenuhi ekspektasi. Melihat semua juri terkesan secara kolektif seperti ini jarang terjadi, hampir tidak pernah terdengar. Keahliannya tak terbantahkan. Lalu tiba giliran Yu. Men bertanya, apakah ia tidak gugup sama sekali karena mereka membuat hidangan yang persis sama. Tapi ia hanya tersenyum tenang dan percaya diri. Ia mengatakan tidak ada alasan untuk khawatir selama setiap kontestan menunjukkan gaya unik mereka sendiri, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ketenangannya hampir tidak nyata. Jong mengawasinya dari seberang meja, menganggap sikap itu hampir sombong. Dari mana orang ini mendapatkan keberanian untuk melawan koki restoran? Pikirnya kesal. Namun saat para juri mencicipi hidangan Yu, untuk gigitan pertama ruangan menjadi sunyi senyap. Tidak ada obrolan, tidak ada bisikan, hanya mata terbelalak dan garpu melayang di udara. Jong menyeringai berasumsi itu pasti mengerikan. Mereka mungkin tidak bisa berkata-kata. Pikirnya terkekeh pelan karena itu adalah bencana total. Kemudian putusan itu datang bagai sambaran petir. Ini adalah rasa sempurna yang belum pernah kami alami sebelumnya. Seluruh panel juri meledak dengan keheranan. Chef Choi mencondongkan tubuh ke depan mata berbinar bertanya, bahan apa yang Anda gunakan untuk menciptakan hidangan lezat seperti ini? Yu menjelaskan bahwa rasa manisnya berasal dari selada air. Ia ingin membangun profil rasa yang kompleks dengan memanfaatkan sedikit rasa pahitnya, menciptakan harmoni antara kedalaman dan kesegaran. Selain itu, ia menambahkan saus mentega selada air yang dibuat dengan menumis selada air dan bawang bombay cincang, lalu merebusnya dalam kaldu ayam sebelum mengentalkannya dengan mentega. Proses itu memberikan saus tekstur yang lembut dan kaya yang sangat melengkapi rasa manis alami kerang. Untuk menambah kontras, dia mencampur kembang kol dan kacang polong menjadi pure. Dia menjelaskan bahwa rasa manis alami kacang polong mengeluarkan dimensi rasa yang sama sekali
baru memberikan hidangan rasa akhir yang khas dan pas di lidah. Para juri yang awalnya mengharapkan pure brokoli sederhana dibuat takjub. Perpaduan bahan yang kreatif itu benar-benar mengejutkan mereka. Ini elegan berkelas dan sama sekali tidak terduga. Keputusan mereka bulat. Kamu lolos tanpa keraguan. Jong berdiri membeku, pikirannya kosong karena tak percaya. Bahkan Chef Kim sendiri ikut campur mengumumkan bahwa Jong juga lolos babak ini meskipun suaranya mengandung nada ketegangan yang halus. Kamu kemudian berjalan mendekat dengan senyum santai, memegang kain kelulusan. Dia menyerahkannya kepada Jong mengatakan, itu adalah janji untuk bermain bersama lagi di babak kedua, dan bahwa dia menantikan kerja sama baiknya. Choi hanya bisa menggelengkan kepala, benar-benar terpukau dengan bakat semacam itu. Itu hanya bisa digambarkan sebagai jenius. Rasanya berada di level yang sama sekali berbeda dibandingkan apapun yang pernah dia rasakan sebelumnya. Bahkan Baek ikut bergabung dalam wawancara, tertawa tak percaya. Dia bilang dia benar-benar luar biasa. Dia tidak bisa membayangkan bahwa kamu akan menyelesaikan tugas yang dia berikan begitu mudah. Dia mengakui bahwa kamu bahkan mungkin lebih baik dalam memahami bahan-bahan daripada dirinya. Dia berkata, setengah bercanda, meskipun dia memulai sebagai muridnya, dia tampaknya lebih terkenal darinya sekarang. Bahkan Ibu Yu diwawancarai, matanya bersinar bangga. Dia bilang dia benar-benar hebat. Itu adalah caranya menunjukkan rasa terima kasih kepada putranya. Dia mengakui agak canggung baginya untuk menangis begitu keras di depan kamera. Tapi Yu tersenyum dan memberitahunya dengan lembut bahwa bahkan saat dia meneteskan air mata, dia masih terlihat secantik gadis berusia 20-an. Dengan gembira, dia memukul lengannya dengan main-main menyuruhnya masuk, meskipun dia akhirnya terpeleset di lantai karena pukulan itu. Dia tertawa mengobrol seperti biasa, mengatakan dia mendengar rekaman akan lebih panjang sekarang karena mereka sudah masuk putaran kedua dan ketiga. Dia tahu masakan yang dia masak adalah yang terbaik, tapi dia tetap menawarkan untuk membungkuskan bekal makan siang untuknya. Yu terkekeh memberitahunya bahwa tidak apa-apa, karena mereka akan disediakan makanan di sana. Dia sedikit mengerutkan kening, khawatir bertanya, apakah benar tidak apa-apa baginya untuk bekerja dengan John lagi? Yu hanya menertawakannya. Siapa peduli, mereka hanya memasak di acara masak. Bukankah semuanya akan baik-baik saja selama dia tidak membenci siapapun? Tidak ada gunanya menyimpan dendam ketika mereka semua sudah dewasa sekarang. Dia melambai padanya dengan senyum lebar, mengatakan dia akan merekam sekarang. Saat dia berjalan pergi, dia berpikir dalam hati, ya, apa yang bisa dia lakukan jika John membencinya? Jika dia mau, dia bisa memaksakan diri memasak selama 100 tahun, maka mungkin dia akan mencapai level yang sama. Dan jika John begitu cemburu dengan keahlianku, dia menyeringai dalam hati, kalau begitu datang dan jalani saja hidupku. Tidak lama kemudian, dia melihat Yu dan bergegas menyapanya dengan ceria dan memanggilnya guru. Dia dengan antusias mengatakan bahwa dia masih menikmati resep bebek yang dia tunjukkan padanya dulu. Lalu dia berkata dengan hangat bahwa sangat menyenangkan bertemu dengannya lagi setelah sekian lama. Dia tersenyum lebar sambil menambahkan, berkat bakatnya semua orang, kecuali yang membuat hidangan kerang tersingkir. Luar biasa. Yu terdiam sejenak berpikir, apa-apaan ini? Ini sangat canggung. Suasana terasa pekat tegang, tapi juga sedikit kacau. Haesuk tertawa lagi memperhatikan ekspresi orang lain. Sekarang semua orang ingin menghindari menggunakan bahan yang sama denganmu, candanya.